Selamat datang di pembelajaran fisika materi fisika atom part 1 bersama saya Bapak Yoto. Anak-anak yang terkasih dimanapun kalian berada, salam sehat selalu. Semoga pada musim pandemi ini kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat, tetap berpikiran positif, jauhkan dari pikiran-pikiran negatif, tetap happy, perasaan penuh senang, dengan perasaan gembira sehingga imunitas tubuh kita meningkat. Oke anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang perkembangan teori atom bagian pertama. Nah, pada fisika atom part 1 ini kita akan membahas tentang perkembangan teori atom bagian 1, dan nanti jangan dilewatkan untuk melanjutkan perkembangan teori atom di bagian kedua. Nah, oleh karena itu Bapak harapkan semua kalian yang ada dan menyaksikan pembelajaran ini untuk ikut bersinergi di dalam mewujudkan pembelajaran kita, sehingga apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita nantinya dapat kita kuasai. Anak-anakku dimanapun kalian berada, sebelum kalian mempelajari lebih lanjut materi ini, silakan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing, sehingga diberi kemudahan dan kelancaran di dalam pembelajaran fisika kali ini, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran yang kita inginkan dapat kita kuasai dan dapat kita petik hikmah dan manfaatnya, paling tidak untuk diri sendiri, dan syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Anak-anakku yang terkasih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui diskusi informasi menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, YouTube, dan WhatsApp. Peserta didik dapat yang pertama, kalian dapat menjelaskan sejarah perkembangan teori atom. Yang kedua, kalian dapat menganalisis model atom Dalton. Yang ketiga, dapat menganalisis model atom Thomson. Dan yang keempat, dapat menganalisis model atom Rutherford. Inilah 4 tujuan pembelajaran kita pada perkembangan teori atom bagian pertama. Kita akan membahas sampai di model atom Rutherford. Nah, setelah itu jangan lupa untuk melanjutkan ke perkembangan teori atom bagian kedua, yaitu mulai dari teori atom Bohr sampai dengan model atom teori kuantum. Baik, anak-anakku, tolong konsentrasi dalam pembelajaran ini. Kita akan lihat dulu evolusi model atom itu mulai dari mana. Kita akan mulai dari Demokritus, seorang filsuf Yunani. Kemudian kita lanjutkan ke model atom John Dalton. Kemudian kita lanjutkan ke model atom J.J. Thomson, ya. Kemudian kita lanjutkan sampai ke model atom Ernest Rutherford. Inilah perkembangan teori atom bagian pertama. Nah, setelah ini selesai, kalian jangan lewatkan untuk melanjutkan ke bagian atom perkembangan teori atom bagian kedua yang akan membahas tentang ini. Nah, Niels Bohr, kemudian sampai di model atom teori kuantum Schrödinger. Nah, inilah perkembangan atau evolusi model atom secara lengkap sampai di sini. Oke? Anak-anakku yang terkasih, nanti setelah selesai bagian 1 ini, jangan tinggalkan atau jangan lewatkan untuk melanjutkan ke bagian kedua, sehingga evolusi model atom secara lengkap kalian dapatkan secara baik. Oke, anak-anak terkasih, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu gagasan tentang atom pertama kali itu diungkapkan oleh siapa? Siapa pencetus tentang gagasan atom? Yaitu seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus. Nah, Demokritus membuat gagasan tentang atom, maka atom itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, ya. Kata atom itu
berasal dari atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom ini dikemukakan oleh Demokritus pada awal abad keempat sebelum Masehi. Nah, saat itu belum ada kajian-kajian secara ilmiah yang membuktikan gagasan ini, maka pendapat ini bertahan cukup lama. Nah, menurut teori ini, menurut teori Demokritus atau gagasan Demokritus ini, dia mengungkapkan begini, bahwa suatu benda itu dapat dibagi menjadi bagian-bagian benda yang lebih kecil lagi. Nah, hingga suatu saat bagian-bagian itu kalau dibagi lagi mendapatkan bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Itulah yang disebut dengan atom. Jadi menurut gagasan Demokritus, atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ini pendapat awal tentang gagasan mengenai atom. Ya, sebelum Masehi sudah dikemukakan model seperti ini. Oke, tentang atom. Nah, setelah bertahan cukup lama, maka belum ada ilmuwan yang membuktikan secara ilmiah. Maka muncullah si John Dalton dengan model atomnya yang disebut dengan model atom Dalton. Nah, pada tahun 1803, John Dalton ini mengemukakan pendapatnya tentang atom. Nah, didasarkan pada dua hukum sebenarnya. Teori ini didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa yang diungkap oleh Lavoisier dan hukum perbandingan tetap yang diungkap oleh Proust. Kata Lavoisier bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat setelah bereaksi atau hasil reaksi. Sedangkan menurut Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Nah, berawal dari dua hukum inilah maka Dalton membuat model atomnya seperti ini. Ya, kita akan lihat. Ini menurut Dalton, ini benda dibelah lagi menjadi bagian yang lebih kecil, dibelah lagi menjadi kecil lagi, belah lagi menjadi kecil, menjadi lebih kecil lagi, belah lagi menjadi kecil lagi, terus kita belah lagi, kita belah lagi, kita belah lagi, belah lagi, kita belah lagi atau kita bagi lagi, kita bagi lagi. Terus kita bagi terus hingga suatu saat mendapatkan bagian terkecil dari suatu benda. Nah, inilah benda kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom menurut Dalton. Jadi sejalan dengan pendapat si Demokritus bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Ini memperkuat pendapat yang diungkapkan oleh Demokritus. Ya, tapi penggunaan ini sudah secara ilmiah. Oke, itu pendapat Dalton. Maka berawal dari sini dia membuat model atomnya yang dikenal dengan model atom Dalton dengan berdasarkan dua hukum tadi. Ya, dari hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Maka Dalton menyusun model atomnya. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian yang kedua, menurut Dalton, bahwa atom digambarkan sebagai bola pejal, jadi bola bulat yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda dengan atom unsur yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, atom-atom bergabung membentuk senyawa. Nah, ini sudah lebih ilmiah ini, dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana sesuai dengan pendapat Proust. Ya. Nah, kemudian reaksi kimia merupakan pemisahan dan penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Inilah yang sesuai dengan hukum kekekalan massa. Ya. Nah, ini model atom yang diungkapkan oleh Dalton dengan beranjak pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Oke, kita lanjut. Lalu pertanyaan mendasarnya lagi, adakah kelemahan dari model atom Dalton ini? Ya, tentu saja. Karena adalah awal-awal kajian ilmiah, maka tentu saja ada kelemahan. Apa kelemahan dari model atom Dalton? Teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Nggak bisa dia. Belum sampai ke sana mungkin ilmunya, ya. Nah, kemudian yang kedua, kelemahan tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana cara atom-atom saling berikatan. Nah, ini kaitannya dengan ikatan yang saat ini sampai berapa jenis ikatan itu zaman Dalton belum bisa menjelaskan secara rinci.
menjadi kelemahannya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur lain secara detailnya ya maksudnya. Tapi dia sudah tahu bahwa atom-atom itu bergabung bentuk suatu unsur. Nah, maka membentuk suatu molekul, Maka dari kelemahan ini tentu saja punya kelebihan, karena di awal-awal kajian ilmiah maka kelebihan dari model atom Dalton yang jelas satu, menginspirasi nih ya, menginspirasi peneliti lain. Karena apa? Dia memberikan kontribusi berupa teori dasar, teori pokok yang membuat ilmuwan lain termotivasi, kok bisa begini. Maka ini mengadakan penelitian hingga lahirlah beberapa teori atom yang lebih kompleks. Nah, itu kelebihannya. Dengan jasa Dalton inilah terinspirasi ilmuwan lain untuk mengadakan penelitian. Kemudian kelebihan yang kedua, dia sebenarnya sudah dapat menjelaskan perbedaan unsur dan senyawa. Perbedaan unsur dan senyawa sudah dapat dibedakan, dan dia dapat menjelaskan bagaimana senyawa itu terbentuk. Nah, itu sudah dikemukakan oleh Dalton di dalam kelebihan teori model atom, namun belum secara rinci dan spesifik. Dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada Dalton, maka ilmuwan mulai berkegiatan untuk mengadakan penelitian membuktikan kebenaran daripada teori Dalton. Maka muncullah yang kedua, yaitu model atom Thomson ya. Nah, ini kelebihannya dapat menjelaskan hukum Lavoisier dan hukum Proust ya. Oke. Kita akan melihat lanjutannya, yaitu model atom Thomson. Nah, Thomson ini adalah seorang ilmuwan juga yang berkecimpung di dalam atom. Ini setelah melihat kelemahan dari model atom Dalton, dia melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda. Dan di sini awal mula sebuah partikel yang namanya elektron itu ditemukan. Percobaannya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini adalah tabung sinar katoda. Di sini dipasang magnet dan medan listrik. Ada di dalam sini ada medan magnet dan medan listrik. Ya, C ini adalah katoda, A-nya adalah anoda, ini anoda, ini lempeng, yang ini lempengan kondensor bermuatan listrik, maka untuk menciptakan medan listrik. Dan yang F ini yang besar ini adalah bukan yang besar ini magnet ya, yang ini besar ini magnet. Sedangkan yang ada di sini ini adalah layar untuk berpendarnya, untuk menangkap partikel-partikel yang melewatinya. Oke, ini adalah seperangkat percobaan Thomson. Nah, dari perangkat percobaan Thomson inilah dihasilkan nantinya model atom Thomson. Nah, dari hasil percobaannya, elektron dapat bergerak lurus pada tabung sinar katoda dengan kecepatan tertentu. Kecepatan disebut dengan kecepatan V, akibat beda potensial kedua kutub yang dipasang dengan sumber tadi, V. Artinya terdapat apa? Transformasi energi, yaitu energi potensial menjadi energi kinetik. Dengan diciptakannya potensial di situ, maka elektron bergerak, maka terjadilah energi kinetik. Sehingga berlaku persamaan satu sebagai berikut, ya. EK sama dengan EP, energi kinetik sama dengan energi potensial. Anda sudah ketahui bahwa energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, energi potensial sudah dibahas di listrik statis, Q kali V atau E kali V. Maka kita dapatkan rumus setengah mv kuadrat sama dengan E kali V. Nah, ini sudah kita dapatkan. M-nya itu massa elektron, V-nya kecepatan gerak elektron, satuannya meter per sekon. V besar itu beda potensial sumber tegangan, satuannya volt, dan E adalah muatan elektron, satuannya kolom. Ini awal muasal ditemukannya elektron dari percobaan Thomson. Nah, oke, lanjut. Nah, dari persamaan tadi sebenarnya setelah elektron bergerak lurus itu, maka elektron akan melewati ruangan yang di dalamnya terdapat medan listrik dan medan magnet. Tadi kan ada kondensor yang bermuatan listrik dan ada magnet, maka ada medan listrik dan ada medan magnet. Medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus sehingga menghasilkan gaya listrik yang sama besar tetapi berlawanan arah. Maka dari dua gaya inilah timbul persamaan baru lagi, bahwa gaya listrik sama dengan gaya magnet. Ini sudah dipelajari semua di semester ganjil tentang gaya listrik apa, gaya magnet apa. Ya, gaya listrik tentu saja
muatan dikali kuat medan, maka E dikali E. Sedangkan gaya magnet di gaya Lorentz, muatan dikali kecepatan dikali medan magnet. Nah, harga E nya kita coret, maka kita peroleh rumus hubungan bahwa kecepatan gerak elektron V itu adalah kuat medan listrik dibagi kuat medan magnet, E dibagi B. Nah, ini persamaan yang diperoleh oleh si Thomson. E-nya medan listrik Newton per Coulomb, B-nya medan magnet Tesla. Nah, tidak berhenti dari situ, berhenti sampai di situ. Dengan memasukkan harga dua persamaan tadi ke dalam rumus EK ini, dua persamaan ini ke dalam rumus EK sama dengan EP, maka kita peroleh rumus baru, ya, yaitu E per M. Coba nanti kamu substitusikan ke dalam persamaan yang ada, maka kamu akan mendapatkan rumus perbandingan muatan dengan perbandingan massa. E per M sama dengan apa? Kuat medan listrik dikuadratkan dibagi 2 kali kuat medan magnet kuadrat kali potensial. Maka E per M sama dengan E kuadrat per 2B kuadrat dikali V. Nah, dari sinilah ditemukan perbandingan antara muatan dengan massa, sehingga diperoleh harga E per M itu 1,758803 Coulomb per kilogram. Nah, karena perbandingan E dengan M dapat, maka dari sini ditemukan bahwa muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, ini ya, ini kelebihan dari model atom Thomson. Ditemukan sebuah partikel kecil yang namanya elektron. Artinya di dalam atom itu ada bagian terkecil lagi, namanya elektron. Oke, dari sinilah maka Thomson membuat model atom bahwa atom itu merupakan bola pejal, ya, yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini maksudnya atom itu digambarkan sebagai bola pejal yang tersebar merata muatan positif yang dinetralkan oleh muatan negatif. Jadi muatan positif dan negatif tersebar di seluruh permukaan atom. Maksudnya begitu. Maka dikenallah dengan istilah model atom teori kue kismis atau roti kismis. Nah, seperti ini. Jadi muatan-muatan positif dan negatif tersebar merata di permukaan atom. Nah, ini penemuan dari model atom Thomson. Jadi dikenal dengan model atom roti kismis. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut tentang kelebihan. Apa kelebihan model atom Thomson? Dia sanggup membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom, yaitu elektron tadi. Dapat memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membentuk atom netral. Yang ketiga, dapat membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Nah, ini kelebihan dari model atom Thomson. Pasti ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Tidak dapat menentukan gerakan elektron di dalam atom itu seperti apa gerakannya. Kemudian yang kedua, tidak dapat menentukan massa elektron. Dia tahu perbandingannya tetapi tidak bisa menentukan massa elektron. Ini pada akhirnya nanti muncul massa elektron yang besarnya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Oke, ini adalah model atom Thomson dengan kelebihan dan kekurangannya. Dari sinilah memacu ilmuwan lain untuk membuktikan, seperti yang tadi John Dalton untuk membuktikannya Thomson mengadakan percobaan. Nah, ini siapa yang akan muncul setelah Thomson dengan melihat kelemahan dan kelebihan ini? Maka muncullah ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford. Maka kita akan membahas tentang model atom Rutherford, ya. Oke. Nah, Rutherford ini juga seorang ilmuwan yang cukup handal, ya. Model atom Rutherford ini berawal dari percobaan penembakan lempengan emas dengan sinar alfa. Ini tujuannya untuk apa? Menguji kebenaran model atom Thomson yang mengatakan bahwa muatan positif tersebar merata di seluruh permukaan atom. Maka kalau memang tersebar merata, ada muatan positif di seluruh lempengan emas, maka ketika ditembak dengan muatan positif, harusnya muatan positif itu terpantul semua, karena sifat muatan positif dengan positif akan tolak menolak. Maka bagaimana percobaannya seperti ini, ya, kita akan melihat percobaan
sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas oleh Rutherford seperti apa? Ternyata ada yang dipantulkan, ada yang dibelokkan, ada yang diteruskan. Nah, seperti apa percobaannya ini? Ini percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Nah, ini perhatikan dari ilustrasi gambar ini, sinar alfa ditembakkan pada lempengan emas. Ternyata di sini di layar ini untuk tempat berpendarnya, nah itu, nah seperti ini, ya, lihat itu, ada elektron yang masuk di dalamnya. Oke ya. Nah supaya langsung aja, supaya kita langsung biar cepat. Jadi singkat ceritanya, setelah sinar alfa ini ditembakkan lempengan emas ini, setelah keluar dari lempengan emas, ternyata banyak berkas-berkas, ada yang tertangkap lurus, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Maka kalau kita gambarkan berkas partikel alfa itu seperti ini. Nah, ini oke. Nah, ada yang mantul, kalau yang pas kena tepat maka dia dipantulkan, ada yang dibelokkan, ada yang lurus, berarti menerobos tempat kosong. Nah, ini ilustrasi dari gambar yang bergerak tadi ya, seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Lanjut. Nah, maka dari sinilah awal muasal teori atom atau model atom Rutherford itu. Dari hasil percobaan dia menyimpulkan bahwa elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, itu hasil percobaannya. Kemudian hasil percobaan yang kedua, dia mengatakan bahwa atom mempunyai inti atom bermuatan positif yang menjadi pusat massa atom. Jadi dari hasil percobaannya dia membuat simpulan bahwa memang benar bahwa setelah ditembak mengenai pas tengah-tengah itu dipantulkan, berarti di tengah-tengah itu berkumpul muatan positif, sedangkan yang di samping-sampingnya ada yang menerobos lurus, berarti tidak ada muatan positif di situ. Kemudian sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang hampa atau kosong, jadi kosong. Kenapa? Karena sebagian besar partikel alfa itu menerobos lurus, tidak dipantulkan. Nah, ini terbukti dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Sebagian kecil partikel alfa yang lewat akan dibelokkan, kecil sekali, sedikit. Berarti kalau dia dibelokkan itu mendekati muatan positif sehingga dibelokkan. Ya. Dan yang dipantulkan sangat sedikit, berarti yang mengenai pusat tengah-tengahnya itu saja yang dipantulkan. Tetapi sebagian yang lain itu sebagian besar menerobos. Nah, dari sinilah dia membuat suatu model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford. Seperti apa model atomnya? Kata Rutherford begini, model atom yang pertama, muatan positif dan sebagian besar massa atom berkumpul di tengah-tengah atom yang disebut dengan inti atom. Jadi tengah-tengah itu namanya inti atom. Kemudian yang kedua, pada jarak yang relatif jauh muatan positif dikelilingi oleh muatan negatif. Jadi kalau diilustrasikan gambarnya seperti ini. Ya, nah ini adalah elektron yang bergerak mengelilingi inti sesuai dengan model atom yang keduanya, atau juga bisa dibuatkan ilustrasi seperti ini. Nah ini, nah itu tengah-tengah itu namanya inti, yang di tengah itu namanya inti atom. Kemudian pada jarak yang relatif jauh muatan positif dikelilingi oleh muatan negatif. Nah itu, jadi di tengah-tengahnya banyak kosong ini, ya, banyak kosong. Atau kalau mau kita buat ringkas dalam satu gambar seperti ini, kita buat ringkas satu gambar. Nah ini. Nah, yang seperti telur merah ini adalah intinya. Maka di sinilah muatan positif berkumpul. Maka kita dari gambar satu ini kita buat model atomnya, kita ulang lagi dari muatan positif dan sebagian besar massa atom berkumpul di tengah-tengah yang disebut inti atom. Yang kedua, pada jarak yang relatif jauh ini elektron bergerak mengelilingi inti model atom yang keduanya. Nah, kurang lebih begitu yang ditemukan oleh Rutherford. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari Rutherford? Tentu saja setiap penemuan ada kelebihan dan kekurangannya. Belum ada yang sempurna ya. Oke, maka kelebihan model atom Rutherford yang pertama dapat menggambarkan dan menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom sehingga mudah dipahami. Ini kelebihannya. Inilah kelebihan yang belum dijawab oleh Dalton dan Thomson, dijawab oleh Rutherford. Kelebihan yang kedua apa? Dapat menyimpulkan bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi atom yang dimana satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Jadi
kelebihannya di situ dia menjelaskan cukup detail bagaimana elektron mengelilingi suatu inti dengan gerakan-gerakannya. Oke, ini kelebihannya. Lalu apa kekurangannya? Nah, ada kekurangannya atau kelemahan. Ya, ini jelas ini. Tadi sudah disampaikan di depan. Menjawab pertanyaan Thomson, maka dia dapat menjelaskan pergerakan elektron di sekitar inti atom. Oke, kelemahannya apa kelemahannya? Kelemahan dari model atom si Rutherford ini, yang pertama apa? Tidak dapat menjelaskan kestabilan atom, yaitu jatuhnya elektron ke inti. Kenapa? Menurut teori si Rutherford tadi, elektron mengelilingi inti. Inti banyak muatan positif, elektronnya negatif. Menurut hukum Coulomb, maka muatan positif dan negatif akan tarik menarik. Seharusnya elektron itu bisa jatuh ke inti. Ya, kalau jatuh ke inti otomatis lintasannya semakin lama semakin mengecil. Nah, ini dia tidak sanggup menjelaskan tentang stabilitas atom ini atau kestabilan atom. Nah, kedua apa? Kedua tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Nah, tadi saya dikatakan bahwa kalau elektron itu akan jatuh ke inti, itu berarti lintasan elektron itu semakin lama semakin mengecil dan akhirnya elektron jatuh ke inti. Dari hasil percobaan membuktikan bahwa ada spektrum, bukan spektrum kontinu. Ternyata untuk atom hidrogen spektrumnya ternyata spektrum garis. Nah, ini dia tidak sanggup menjelaskan sampai di situ. Kalau menurut teori Rutherford, maka spektrum yang dihasilkan oleh atom hidrogen ini adalah spektrum kontinu, tapi faktanya ternyata spektrumnya berupa spektrum garis. Maka inilah kelemahan dari model atom Rutherford. Oke, bisa dipahami ya? Oke anak-anakku, yang jelas yang ketiga tidak mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Di mana? Kalau dia memang nggak jatuh, di mana dia tempat untuk berputarnya kok nggak jatuh. Kalau dia jatuh berarti spektrumnya pasti spektrum kontinu, tapi faktanya spektrumnya spektrum garis. Inilah kelemahan dari model atom Rutherford. Saya kira ini penjelasan kita untuk pertemuan ini ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa untuk melanjutkan ke bagian kedua sehingga penuh perkembangan teori atom dapat kalian pelajari dengan baik atau secara lengkap. Sampai sini selamat melanjutkan ke bagian kedua. Terima kasih.